semuanya, kembali lagi bersama Miss YG. Hari ini kita akan masuk pada materi baru tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari sambut dulu salam Miss, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Untuk memulai pembelajaran ini, jangan lupa sediakan buku catatan kita dan air minum supaya lebih fokus untuk mengikuti materi ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri benda mati dengan benda hidup. Nah, benda hidup dengan benda mati ini bisa kita amati, bisa kita lihat langsung di kehidupan dan di lingkungan kita sehari-hari. Nah, di sini kita akan membahas ciri yang pertama. Benda hidup membutuhkan makanan, sedangkan benda mati tidak membutuhkan makanan. Benda hidup membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari, sedangkan benda mati tidak membutuhkan kelangsungan hidup. Ciri yang kedua yaitu benda hidup akan mengalami pertumbuhan besar, sedangkan benda mati tidak mengalami pertumbuhan. Bisa kita lihat langsung dalam kehidupan sehari-hari, di mana ketika kita masih berumur 1 tahun, sekarang sudah berumur 10 tahun, 11 tahun, memiliki perbedaan tinggi badan, memiliki perubahan-perubahan yang terdapat di dalam tubuh kita. Artinya, benda hidup ini mengalami pertumbuhan, sedangkan untuk benda mati tidak mengalami perubahan ataupun pertumbuhan. Ciri yang ketiga yaitu benda hidup dapat melakukan pergerakan, sedangkan benda mati tidak dapat melakukan pergerakan. Nah, benda hidup ini bisa bergerak, misalnya bisa kita lihat langsung ketika makhluk hidup bisa berlari, berjalan, menari, atau bahkan melakukan aktivitas atau kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk benda hidup dapat melakukan perkembangbiakan, sedangkan benda mati tidak dapat berkembang biak. Benda hidup melakukan perkembangbiakan untuk memperoleh keturunan dan menambah ataupun mengurangi kasus kelangkaan pada makhluk hidup. Contoh-contoh benda hidup yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk benda mati bisa kita lihat pada bola, tempat sampah, sepeda, dan masih banyak lagi. Kita sudah membahas tentang ciri-ciri benda mati dengan benda hidup. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, di mana ciri pertama ada bernafas, bergerak, membutuhkan nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan mengeluarkan zat sisa. Nah, untuk lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Ciri yang pertama yaitu bernapas. Bernapas atau respirasi adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh yang akan menghasilkan satu energi. Nah, dalam proses menghirup udara, yang kita hirup mengandung oksigen atau O2, dan kita mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2 yang lebih besar dari yang kita hirup. Yang kedua yaitu membutuhkan nutrisi atau memerlukan makanan. Nah, semua makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Dan dalam membutuhkan makanan ini kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama ada autotrof, yang kedua ada heterotrof. Autotrof merupakan cara makan yang berarti dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya seperti tanaman yang mendapatkan makanan dari hasil fotosintesis. Yang kedua, heterotrof berarti tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, seperti manusia, hewan, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga yaitu bergerak. Bergerak merupakan salah satu perpindahan sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup.
Gerakan manusia dan hewan, tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot yang akan membuat kita mampu berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan bagian tubuh yang lainnya. Sedangkan pada gerakan tumbuhan ini terdiri atas 3 jenis, yaitu tropisme, nasti, dan taksis, yang akan kita pelajari nanti di semester berikutnya. Berikutnya itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran makhluk hidup karena bertambahnya sel-sel dalam setiap tubuh makhluk hidup yang bisa diukur oleh alat ukur atau bersifat kuantitatif. Nah, misalnya pada pertumbuhan tinggi manusia. Nah, jika kita melihat pertumbuhan tinggi kita di umur 1 tahun sampai saat ini di umur 10 tahun, 11 tahun akan mengalami perbedaan. Nah, dan bisa diukur dengan alat ukur. Selanjutnya, berkembang merupakan salah satu proses organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur atau bersifat kualitatif. Contohnya pada kupu-kupu yang bertelur. Nah, telur tersebut akan kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Ini disebut dengan perkembangan karena tidak bisa diukur dengan alat ukur yang bersifat kualitatif. Yang selanjutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan sehingga dapat melestarikan keturunan agar tidak punah. Nah, cara perkembangbiakan ini terbagi atas 2, yaitu seksual dan aseksual. Seksual terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Misalnya terdapat pada kucing, kepada bunga, dan masih banyak hal yang lainnya. Selanjutnya, cara aseksual yaitu terbentuknya individu baru tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Selanjutnya, ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan, di mana kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsangan. Setiap makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan atau rangsangan yang terjadi di lingkungan sekitar. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain sebagainya. Contohnya bisa kita lihat pada tanaman putri malu atau bahasa latinnya Mimosa pudica. Nah, ketika tumbuhan putri malu ini kita sentuh, ia akan mengalami perubahan dan peka terhadap rangsangan. Ia akan menguncup. Jadi, salah satu contoh dari peka terhadap rangsangan ini bisa kita lihat pada tanaman putri malu. Ciri yang terakhir yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan atau biasa disebut dengan beradaptasi. Nah, banyak tumbuh-tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya tanaman pada kaktus. Kaktus bisa tumbuh di daerah yang sangat kekurangan air karena tubuhnya memiliki beberapa cadangan makanan. Akhirnya tumbuhan kaktus ini bisa tumbuh meskipun di daerah-daerah yang kering. Oleh sebab itu, manusia juga dibutuhkan untuk beradaptasi dengan lingkungan sehingga kelangsungan hidup manusia tidak akan terjadi kepunahan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kamu dan jangan lupa kerjakan LMS-nya serta buat catatannya dengan baik. Dan Miss akhiri hari ini dengan salam SFD, semangat fraternitas.